fatahullah. Segenap pengurus, para sesepuh, hadirin alhamdulillah rahimakumullah. Alhamdulillah di malam ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semua jamaah pada sehat walafiat, dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada musannif kita, kepada pawakil masjid ini, keluarga kita cintai. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah dan diangkat derajat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hadiniyah Allah yang fil dhulub yasturul uyub yashful kurub wa yu'ti kullal matlub wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita lihat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-hassa ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa sawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah sekalian, kita masih membahas seputar macam-macam air, ya. Insyaallah sekarang yang keempat, air yang terkena najis. Sebelumnya kita murojaah sedikit apa yang sudah kita pelajari, kita ingat, ya. Ada 4 macam air yang dikaji dalam kitab ini. Pertama, istilahnya air yang tahir, ya, fi nafsihi mutahhirun min ghairihi. Ini juga masuk dikatakan air yang mutlak. Air mutlak, air yang suci dan menyucikan, ya. Kemudian yang kedua, tahirun mutahhir, air yang suci, ya. Kemudian dia makruh terminnya, ya. Dia suci, mensucikan dari makruh digunakannya. Dia air yang kena sinar matahari. Yang ketiga, air yang tahirun fi nafsihi ghair mutahhir, air yang suci tapi tidak dapat mensucikan yang lainnya, ya. Dan ini juga masuk kategori air yang mukhallat, air yang bercampur, air mustamar, seperti misalnya air, ya, air jatuhan, air mawar, air teh, ini dia suci, boleh diminum, tapi tidak bisa mensucikan. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke pembahasan malam ini tentang air yang terkena najis, gitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ala man nafa bihi wa bi'ulumihi lata'ina minha min rabbil alamin. Wal qismu rabi'u, bagian yang keempat daripada pembagian air, ma'u najasin, air najis. Air mutanajjis, artinya air yang suci, asalnya suci dia, kejatuhan najis. Banyak air di bak, ya, kejatuhan najis, maka dia menjadi bahasanya mutanajjis. Apa mutanajjis? Air yang kejatuhan air najis. Ya, nanti dibagi dua tuh, bagaimana kondisi airnya, bagaimana najisnya. Ada najis yang ma'fu anhu, yang dimaafkan. Ada najis yang dia bisa berubah. Ya, baik. Wa huwa qisman. Nah, air yang mutanajjis ini, air yang kejatuhan air najis ini, dia dibagi dua. Ahaduhuma, yang pertama qalilun. Pertamanya airnya qalil, sedikit, dia masih suci. Dikatakan qalil, dia kurang dari 2 kula. Nanti dijelaskan 2 kula itu berapa liter sih. Baik. Wa huwa alladhi halat fihi najasah. Ya. Air yang sedikit ini, air yang suci yang sedikit, yang kurang dari 2 kula ini. Huwa alladhi halat fihi najasah. Air yang halat, air yang terkena najis. Taghayyara amla. Baik air itu taghayyara, maksudnya al-ma'u, ya. Karena sudah paham, kalau diulang, ya, baik air itu berubah amla atau tidak berubah, ya. Wa huwa, ya, yaitu air yang sedikit, yang kurang dari 2 ini, ay wal halu annahu ma'u duna qullatain. Air yang sedikit itu maksud air yang kurang daripada 2 kul, gitu ya. Paham? Bapak ini pikir pelan-pelan. Ini kalau tentang airnya paham, nanti baru pindah kita wudu, sholat, ya. Diperkenalkan dulu tentang seputar macam-macam air agar kita nggak salah ketika untuk bersuci. Jadi yang pertama, ya, air yang kena najis itu ada air yang qalilun, ada air yang ma'u dunal kullatain, air yang kurang dari 2 kullah, ya. Dan dia terkena najis itu taghayyara, baik air itu berubah amla atau tidak berubah. Apa amin? Wa yustasna min hadzal qismi, dikecualikan dari air yang ini, ya, adalah al-mayyitatul lati la damala sa'irun inda qatliha aw syaqqi udwin minha. Nah, ya. Tadi kan air nih, airnya sedikit, kurang dari 2 kula, kejatuhan najis, ya. Baik berubah atau kagak berubah, hukumnya tetap najis. Paham ya? Atau kodenya begitu. Wa yustasna min hadzal qismi, dan dikecualikan dari kondisi air yang tersebut, ya, dari fakta tadi, al-mayyitatul lati la damalaha sa'irun inda qatliha. Kalau air yang kurang dari 2 kula, kemudian dia ini kejatuhan al-mayyitah atau bangkai, ya, hewan bangkai, allati la damalaha sa'irun, kan ada binatang itu ada yang darahnya ngalir, ya. Kucing dipotong ngalir darahnya, kambing, kebo. Nah, ada yang kagak ngalir, seperti apa? Zubab, laler, semut. Nah, ya, jadi dikecualikan nih. Jadi katanya al-mayyitatul lati la damma laha sa'irun inda qatliha aw syaqqi udwin minha,
atau binatang yang ditarik, dirobek. Ya. Ada yang ngalir, ada yang kagak ngalir. Kadzuban, seperti lalat. Selain apa? Semut. Ya. Itu binatang-binatang yang airnya kagak najis. Artinya air yang kurang dari 2 kula, kalau dia kemasukan apa tadi, laler, semut, nggak sengaja pun kita masukin, masuk sendiri, itu dia tetap suci. Ya, kagak dikatakan air yang mutanajis. Tapi kalau binatang yang bisa tahu kucing yang belum itu, ya dia mengadakan air yang najis. Ya, paham? Yang lam tutrah fihi, ya, jika tidak dimasukkan sengaja, kecemplung ke air itu. Walam tughayyiru, dan binatang yang tadi kagak ada darahnya itu masuk ke air dan dia kagak merubah kondisi air, maka air itu dikatakan tetap suci. Ya. Wa kadza an-najasatu allati la yudrikuha at-tarf. Demikian juga, ya, yang dikatakan najis itu allati la yudrikuha, yang tidak bisa kelihatan at-tarfu oleh mata. Ya. Jadi dia tidak dikatakan najis juga ketika kejatuhan. Ada binatang yang nggak kelihatan, kecil banget. Ya, kalau kucing kan kelihatan ya. Tapi kalau yang nggak kelihatan itu, wakadzalika an-najis. Demikian juga tidak najis allati la yudrikuha. Ya, air yang kejatuhan binatang tapi tidak terlihat oleh mata. Fa kullun minhuma, dan satu dari keduanya la yunjasul ma, tidak dikatakan najis. Ya, itu ya. Wa yustasna aydan, demikian juga dikecualikan apa tuh, suwarul madhkuratun, bentuk-bentuk yang disebutkan fil mawsutat, dalam kitab-kitab yang panjang dan lebar. Ini biasa di kitab-kitab fil mawsutat, artinya dalam kitab-kitab yang besar yang kajian yang panjang, itu disebutkan macam-macam seperti binatang yang kagak mengalir darah. Ya, di sini kan hanya satu tuh, zuban, lalat. Kita tambahin lagi apa? Semut. Coba lagi, Masih. Hah? Kecoa. Hah? Cicak juga ya? Ada mengalir ya? Iya. Nah, semacam itu kalau dia jatuh ke air yang kurang 2 kula, maka tidak najis. Paham ya? Wa asyara lil qism ats-tsani min al-qism ar-rabi'. Kemudian mu'allif ini juga berbicara atau menjelaskan daripada bagian yang kedua, ya, dari air yang keempat. Apa yang keempat? Air yang kena najis. Tadi air yang pertama air yang qalil, sedikit. Sekarang airnya yang banyak. Ya, tapi ini indahnya si mu'allif pakai bahasanya begituin. Wa asara lil qism ats-tsani. Kemudian si mu'allif menjelaskan bagian yang kedua. Ya, tadi bagian pertama airnya sedikit. Sekarang bagian yang kedua minal qism ar-rabi', daripada bagian yang keempat. Dia nggak menyebutin minal ma'il mutanajjis, sebetulnya sama-sama diri juga. Inilah keindahan uslub, ya. Dari air, bagian air yang keempat, maksudnya dari air yang kejatuhan najis. Ya, biqaulihi, dengan penjelasannya, au kana katsiran, atau katanya airnya itu banyak. Ya, kullatain, 2 kullah, fa aktsar, atau lebih. Jadi lihat, air yang kejatuhan najis itu dibagi 2. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Ya, gitu. Fataghayyara, ya. Kemudian dia berubah, yasiran atau katsiran,
baik kejatuhannya sedikit atau banyak gitu. Nah sekarang pembahasannya apa sih yang dimaksud dengan air qulatain? Sebanyak apa? Bapak di rumah kalau bikin kolam kira-kira udah 2 qulatain atau belum? Gitu ya. Ayo. Wal qullatani, dan yang dimaksud dengan air 2 qullah ya. Ini 2 qullah ini istilah bahasa Baghdad ini adalah 500 ritlin baghdadiyyin, itu sebanyak 500 mi'atain 200 300 ya 400 400 ini 500 liter ya 500 liter ini ukuran di Baghdad. Kalau kita lihat-lihat di kita itu sekitar 250 liter ya. Takriban kurang lebihnya segitu dah katanya. Fil sahih ya, menurut pendapat yang sahih itu. Kemudian waritul Baghdadi 'inda Nawawi 128 dirhaman wa 4 asba'i dirham. Sementara 1 liter Baghdadi, 1 liter Baghdadi menurut Imam Nawawi ya itu sebanyak 128 dirham wa 4 asbah, dan 4/7 dirham. Mau bisa gitu ya. Kalau di bahasa kita itu seperti apa ya? Kan kalau 1 itu pakai black. Kalau kita kalau apa suka ada kaleng kalau jual apa tuh, jual minyaknya gitu, 1 black ya. Tapi kalau ukuran kita itu katanya 270 liter. Kalau dia tinggi, maka kalau bikin kolam itu jangan pas-pas itu 70 cm tinggi, lebar 7 cm, dalam 7 cm, jangan lebihnya dah semeter setengah dia aman itu ya. Kalau kita sekarang beli jadi ember, yang ukurannya lebih dari semeter dah, tingginya, lebarnya, dalamnya gitu ya. Itu kalau kebetulan kita pakai kolom-kolom. Zaman sekarang pakai sulit apa? Langsung aja. Kemudian watarakal musannif qisman khamisan. Kemudian si muallif taraka. Apa maksud taraka? Ya, dia meninggalkan atau tidak menjelaskan tentang qisman khamisan, bagian air yang kelima. Ya, ini kan asal ini kita fathul qarin. Syarah daripada kita apa? Punyanya Abu Sujai. Nah, ini jadi beliau mengatakan wa tarakal musannifu qisman khamisan, dan si musannif, si pengarang taraka meninggalkan, dan beliau tidak menjelaskan qisman khamisan, bagian air yang kelima. Maka di atas judulnya hanya 4 ya. Ini baca pelan-pelan biar paham bisa diartikan. Apa tuh air yang kelima ya? Wa huwal ma'ul mutahhir al-haram kal wudu'i bima'in maghdubin. Nah, ada air, tapi ini dia kata air yang suci dan dibolehkan ya. Kata-kata haram ini tapi darurun diniyun, artinya penting, terdesak. Dia mau wudu, dia butuh air. Nah, kira bagaimana orang baru wudu dengan air yang diambil secara gosok? Apa maksudnya? Saya mencuri ya. Kalau wudu'i bima'in maghdubin, seperti berwudu dengan air yang diambil dengan cara menggosok.
bapak-bapak nih, istilah bahasa itu begini, bapak-bapak mau berwudu batal, di situ kan banyak sudah sedang, bapak pakai aja tuh sedang tanpa izin sama yang punya, itu dikatakan itu maksud tuh gosok. Nah, sama juga kita pengen berwudu, ya ada air kita ngambil nggak pakai bilang aja, begitu. Atau kita berwudu dengan air yang sudah disediakan di pinggir-pinggir jalan, memang untuk minuman misalnya. Itu kita wudu dengan itu dibolehkan, ya, karena masih ada daruriyun dini, tapi hukumnya makruh. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya, faslun fi dzikri syai'in min a'yanil mutanajjisah. Ya. Pasal ya menyebutkan tentang ini, benda-benda yang terkena najis. Benda-benda yang terkena najis. Tadi air tuh, kalau pindah bab nih. Ya. Wa ma yadhuru minha bid-dibagh. Dan air yang menjadi yathur, yang menjadi suci, ya, dibagi dengan sebab dibagi. Nah, di depan ini ada prosesnya. Kalau kita bahasa itu dimasak lah, ya. Bapak-bapak kan suka tuh kulit, ya, bagaimana diolah, dikasih apa, asam, garam, dan namanya istilah prosesnya dibagi. Kalau bahasa sini apa namanya? Disamak, ya sama juga tuh, disamak, dibang, ya. Wa ma la yadhuru, gitu. Dan ya yang tidak apa menjadi suci. Wa juludul maitati kulluha, dan semua julud, apa julud? Kulit, dan semua kulit bangkai itu katanya tathur bid-dibagh, bisa menjadi suci dengan cara disamak dibagh. Misalnya kalau kulit sapi, kebo itu sudah suci, ya kan? Sekarang misalnya kulit yang lain, kulit harimau, kan boleh dimakan. Kulit apa? Ya, selain anjing sama babi, semuanya kulit buaya misalnya. Itu dibang, disamak, ya, itu menjadi tathur. Ya. Saya ulang lagi, wa juludul mayyitati kulluha, dan semua kulit bangkai binatang tathur, bisa menjadi suci bid-dibaghi, dengan cara dibang atau dimasak atau disamak, ya. Sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi, ya, wa ghairihi. Sama aja apakah itu bangkainya bangkai binatang yang, ya, dagingnya bisa dimakan atau yang dagingnya kagak bisa dimakan, gitu. Kalau buaya dagingnya bisa makan, ada ya? Orang Thailand, orang Bangkok apa yang dimakan? Kemudian bagaimana cara memproses dibagh itu, ya? Mari kita lihat kan lagi lagi lebaranan itu ada YouTube. Siapa tuh ya yang mau motong kambing kebo di mana? Artis itu kita lihat sampai prosesnya dikeringin pakai mesin sampai jadi karpet, itu ya. Wa kaifiyatud dabghi, dan cara mendibang, cara memasak kulit adalah ayyanzi'a fudulal jildi, ya, mimma yu'affinuhu andamin wa nahwihi bi syai'in harifin, ya. Pertama caranya adalah yang dihilangkan dulu tuh, kan yang namanya kulit masih ada aja tuh, apa sisa-sisa
daging-daging, ya kan, yang nempel di situ. Kemudian darah-darah, ya, nempel. Ini kenapa? Karena itu bima yu'afinuhu. Nah, yang nempel-nempel daging itu bisa menjadi busuk, ya, menjadi bau. Yu'afinuhu itu menjadi bau, jadi busuk. Kalau dia kagak dibersihin, dia jadi busuk, gitu ya. Kasfin. Nah, bagaimana nanti dibersihnya? Bisa dibersihkan dengan semacam apa namanya itu, obat yang rasanya, ini istilah khusus ya, dari sejenis pohon lah, gitu. Saya sendiri belum pernah. Gimana ya? Datang sini pakai apa? Daun dan kapuk. Diapain Pak? Dikosong gitu ya? Ah iya. Disebutnya ka'asfin, ya. Walau kana harifi najasan kadarfin hamamin. Jadi bisa dibersihkan tuh dengan sejenis pohon tadi, kapuk misalnya. Bisa juga dengan ini kotoran burung tuh, dicampur tuh, ya, burung. Kafa bidibali, itu cukup untuk mendibah, ya. Illa jildal qalbi, kecuali kulit anjing, wal khinziri, dan kulit babi. Karena anjing, babi sudah aib zatnya, dia najis. Wa ma tawallada minhuma, dan anak-anak anjing yang lahir daripada perkawinan keduanya. Kalau anjing udah jelas, anak anjing semuanya apa? Najis sampai ke kulit-kulitnya. Babi najis gitu sampai kulitnya. Barangkali ada nggak anjing kawin sama? Ada nggak? Yang lain tuh banyak anak, tetap juga dikatakan najis semuanya sampai kulitnya najis, ya. Au min ahadima, atau salah satu kedua, ma hayawanin tahirin, ya, falyadhur bitibah. Tadi maksudnya, atau tadi terlahirlah salah satu daripada perkawinan anjing atau babi, ma hayawanin tahirin, dengan hewan yang suci. Sudah dulu peranakan anjing sama apa biasanya, ya, atau babi sama apa? Ini kambing, babi dibikin sama kambing, misalnya kambing suci. Lahir anak tuh, jadi tetap dia hukumnya najis semuanya, dagingnya, tulangnya, kulitnya juga najis, gitu ya. Jadi maksudnya wa ma tawallada minhuma, dan yang terlahir dari keduanya, dari anjing atau babi, au min ahadima, atau dari salah satu keduanya, ma hayawanin, yang dikawinkan dengan hewan yang tahir, fala yadhuru, hukumnya maka tidak suci bittibahi, dengan ditibah. Kemudian wa azamul maitati, azamnya juga tulangnya juga kagak suci, ya. Wa sya'ruha, dan juga bulunya. Kalau binatang dibetul rambutnya, bulunya, bulunya. Wa sya'ruha najasun, dan bulunya juga najis, ya. Wa kadza al-mayyitatu aidan, ya, najasatun wa uridu biha az-za'iratul hayat bi ghairi zakatin syariatin. Demikian juga menjadi dianggap najis kalau binatang yang disembelih dengan tanpa tata cara syariah, artinya kagak dipotong, ya. Bapak nih punya kambing kan, sapi kan halal, tapi caranya juga kagak dipotong, belum menyebut nama Allah, itu jadi najis, kalau boleh dimakan, ya. Baik. Kemudian fala yustasna hina idzin jadidun mudzakkatin. Berbeda
dengan janin. Apa janin? Ini gambar gini, ya. Kita punya sapi, kita mau potong, tapi di dalamnya ada janin. Kita potong, ya, dengan menyebut nama Allah. Nah, bagaimana hukum janin yang ada di ini? Nah, ini hukumnya najis apa enggak? Beda, tidak najis. Ada bagian daripada emaknya dipotong dengan membaca Bismillah. Tapi binatang apa saja, artinya yang dalam kategori dibolehkan dimakan, kita potong tanpa atau di ghairi zakatin syar'iyyatin, tanpa tata cara secara syariat, ya, dengan menyebut nama Allah, gitu ya, maka tidak boleh dimakan hukum najis. Berbeda, fala yustasna hinaidin, maka berbeda, dikecualikan ketika janin al-mudzakkati, ketika janinnya disembelih. Muzakkar itu ya, yang disembelih. Idza kharaja min batni ummihi mayitan, apabila dia keluar dari perut ibunya dalam kondisi mayit, ya. Li'anna zakatahu fi zakati ummi, karena penyembelihannya tuh anaknya sapi misalnya, yaitu ya fi zakati ummi, ya, sudah termasuk dalam penyembelihan ibunya. Paham ya? Tapi pernah nggak dapatkan gitu? Sudah potong dalamnya masih ada ya? Sudah potong ada berapa bulan gitu misalnya. Nah, itu boleh dimakan juga, ya. Sembelihannya satu sembelihan lah bersama sembelihan ibunya, begitu. Wa kadza ghairuhu min al-mustathniyatil madhkurah fil maqsutat, ya. Demikian juga, ya, katakanlah tidak termasuk bangkai, itu hal-hal yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang lebih panjang dan lebih lebar. Tsumma istasna min sya'ril maitati, kemudian dikecualikan dari rambut bulu mayit. Baik. Qalu illa al-adamiyah. Nah, lihat ya, kecuali manusia ya, al-adamiyah. Ai fa inna sya'rahu tahirun kamitatihi. Ya. Tadi rambut aja dikatakan najis tuh, karena dia bulunya anjing, bulunya babi, atau yang terlahir daripada keduanya. Tapi rambutnya kita manusia itu kagak najis. Ai fa inna sya'rahu tahir, karena rambutnya manusia itu tahirun, suci, kamaitatihi, seperti mayitnya orang juga suci. Ya, makanya bapak-bapak ini ada ungkapan walaqad karramna bani Adam. Kata Allah tuh, kami muliakan anak-anak manusia, kita manusia. Walaupun udah meninggal dunia tetap dimuliakan, diurusin maksudnya. Kalau binatang udah sembarangan dilempar. Manusia meninggal, ya, dari atas sampai bawahnya, hampir dari rambut ke semuanya dia suci. Ya, itu dimuliakan, dimandikan, kemudian dikafankan, lalu disolatkan dan dikuburkan. Ada kisah menarik sedikit di zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu ada seorang pemuda yang meninggal dunia, kemudian oleh Bani Israel dibuang ke tong sampah, dibuang. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk mengambil mayat tersebut untuk dimuliakan, diambil di tong sampah, kemudian diurusin, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikebumikan. Ya, Bani Israil bertanya semuanya, ya Musa, lima akramtahu ikraman. Kenapa itu mayat kamu muliakan begitu, diurusin? Padahal kami sudah buang dia ke tong
sampah. Ya, katanya kalau nggak salah ya ceritanya, Allah mewahyukan kepadaku untuk memuliakan orang ini. Ya, apa sebabnya? Sebabnya orang itu, ya, ketika baca kitab Taurat, di situ ada keterangan akan datang seorang nabi akhir bersama Muhammad. Dia langsung beriman. Dia cium itu, dan ta'zim, pengagungan di hatinya kepada Rasulullah SAW. Nah, bapak-bapak, apalagi itu umatnya terus berselawat kepada, ya, selawat kepada. Ada kisah juga bapak sama anak ini berangkat haji, di tengah jalan bapaknya sakit kemudian wafat. Kemudian bersedih, sedihnya lagi dilihat muka bapaknya hitam. Saking sedihnya beliau, karena capek, ngantuk, tertidur begini di jasad bapaknya. Tahu beliau seperti bermimpi gitu, datang seorang yang serba putih, ya. Lalu orang tersebut mengusap muka bapaknya, berubah jadi putih lagi. Lalu orang tersebut memberikan sekertas-kertas, secari kertas. Di situ isinya jumlah selawat yang pernah dibaca oleh almarhum. Ya, dalam mimpinya itu dia nanya, "Man anta? Siapa Anda?" "Ana Rasulullah," katanya. Ya. Kemudian beliau terbangun melihat betul wajah bapaknya putih dan di situ ada jumlah selawat yang pernah dibaca oleh bapaknya. Kemudian dia terus ke Mekah. Beliau tawaf muterin Ka'bah, Ka'bahnya. Putaran, ya, 7 putaran ya, tawaf. Setiap putaran itu bacanya selawat terus, kagak yang lain. Boleh enggak? Boleh. Ya, ya bapak-bapak kalau nanti tawaf bacaannya apa? Bacaan apa aja boleh. Yang penting hatinya hudur, khusyuk. Asal jangan baca komik di situ. Ya, innamat tawafu, sesungguhnya tawaf itu adalah dzikr, ingat sama Allah dia. Ya, khusyuk. Kedua, istighfar, mohon ampun. Ketiga, doa, ya, minta munajat. Karena Allah jadikan Ka'bah sebagai tempat ampunan dan tempat rahmat. Doa sebanyak-banyaknya. Apa itu? Ya. Nah, ini pemuda tadi seputarannya tuh baca selawat terus. Jadi lihat Pak, ini gini ya, memang ini seakan Ka'bah. Sebelah kiri saya ini Hajar Aswad. Ya, ini rukun Iraqi, Syam. Ya, ini Hajar Aswad. Sebelah depannya sini Yamani. Ini Syam. Ini Irak. Irak sejajar negara Irak. Ini Syam, negara Palestina, Yordan, Maroko. Ini Yaman. Ini Hajar Aswad. Nah, putar dari sini Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kita istilah. Ini bacanya terus yang Hijr Ismail sampai rukun Yamani. Katakanlah tidak ada bacaan yang diwajibkan. Baca apa saja boleh. Yang penting intinya khusyuk, ada muatan mohon ampun, ada muatan doa. Tapi dari Hajar ini rukun Yamani sampai Hajar Aswad baru ada doa yang bima warda Rasul. Artinya kata Nabi baca ini nih, sunnahnya mustahab. Aja doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Jadi ini yang disunnahkan. Di sini apa aja boleh. Makanya lelaki tadi baca selawat terus. Ketemu dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri, kedengerin anak muda
kenapa Anda di setiap putaran saya dengar selawat terus bacaannya? Dijelasin, inna mentawab sesungguhnya kalau zikir, istighfar, taubin, mohon doa. Ya, mana Anda? Siapa Anda? Saya, Sofyan Al-Faruq, kaget ulama besar. Akhirnya mikir cerita. Dari bapak saya gini, ya. Nah, dari itu maka dia selawat terus. Berarti mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti tadi anak muda Bani Israel yang dibuang ke tong sampah, ya. Allah wahyukan Nabi Musa untuk memuliakan. Salah satu faktornya beliau setiap tahun senang menangi. Sama kayak kita tuh, ya. Jadi bapak-bapak, pesan saya, ibadah yang paling ringan sering-sering berselawat, hadirkan selawat, hadirkan kebesaran Nabi, insya Allah berkah dunia akhirat. Lihat ya, bapak-bapak, ini tadi saya baru sampai semalam dari umroh, tadi belum sempat buka-buka, kalau oleh itu udah capek. Tadi ingat ini malam pengajian nih. Saya hubungin Pak Ketua, ngaji nggak ngaji. Saya mohon maaf kalau suka polos-polos ngajarnya, dan betul ada bawa jamaah. Ya. Tapi kalau misalnya ada waktu di Jakarta, insya Allah saya selalu hadir. Ya. Mohon maaf, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.